Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Riza Nursyah dari Teknik Informatika 5B. Di sini saya bersama rekan saya Diva Rofi Al-Qudsi. Di sini kami akan eh, mencoba program Flappy Plan, mirip seperti itu, teman-teman. Di sini ada hasil akhir yang diinginkan eh, untuk berhasil membuat program ini jadi seperti Flappy Plan. Yang pertama, pesawatnya bisa maju. Yang kedua, kita bisa mengatur jalannya pesawat dengan mengatur kecepatannya. Yang ketiga, pesawat bisa berayun jika diklik tombol up atau down, bisa ke atas atau bisa ke bawah. Lalu ada kamera berada di samping pesawat dan kamera mengikuti gerak pesawat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kamera tersebut bisa mengikuti gerak pesawat dan kamera tersebut berada di samping pesawat. Mari kita lihat, teman-teman. Oke, di sini sudah saya perbaiki ya, teman-teman, bahwa kamera sudah ada di posisi samping pesawat. Defaultnya kurang lebih ini rotationnya 000. Untuk berada di samping pesawat, saya hanya perlu merubah Y-nya menjadi 260 derajat ya, teman-teman. Lalu otomatis kamera akan otomatis berada di samping pesawat. Contoh jika 0 akan seperti ini ya, teman-teman. Tidak terlihat sama sekali pesawat tersebut. Lalu sudutnya akan saya ubah menjadi 260 derajat, maka kamera tersebut akan berada di samping pesawat, seperti hasil akhir yang diinginkan. Lalu bagaimana agar kamera tersebut bisa mengikuti pesawat jika pesawat tersebut sedang berjalan? Di sini saya melakukan coding, teman-teman, dengan file bernama Follow Player X. Di sini kami menggunakan bahasa C# ya, teman-teman. Di sini saya cukup menambahkan sebuah variabel plan dengan kriteria dengan tipe game object dan variabel offset dengan tipe vector tree. Nah, di sini teman-teman ada beberapa kalkulasi selisih dari transform.position dikurangi plan.transform_position. Apa itu maksudnya? Nah, di sini offset diisi dengan selisih antara posisi awal kamera dan posisi awal si pesawat tersebut. Ini akan menentukan jarak antara kamera dan plan pada saat skrip pertama kali dijalankan. Sudah saya beri penjelasannya di sini ya, teman-teman, melalui komentar. Lalu di bagian void update, ini bagian pentingnya ada transform.position sama dengan plan.transform.position ditambah offset tadi. Nah, di sini di baris ini posisi kamera saya atur untuk selalu berada di posisi plan ditambah dengan offset ini ya, teman-teman. Lalu hal yang paling penting dari baris tersebut, baris kode ini adalah hal ini menyebabkan kamera selalu mengikuti pergerakan pesawat tersebut kemanapun pesawat tersebut bergerak ya, teman-teman. Mungkin bisa saya contohkan di sini ya, teman-teman. Posisi kamera akan mengikuti gerak pesawat seperti itu, teman-teman. Nggak muncul ya? Oh, muncul lag. Nah, ya. Oke, sip, teman-teman. Penjelasan mengenai bagaimana pesawat tersebut bisa ke atas, ke bawah, bisa diatur kecepatannya, pesawat tersebut bisa maju, akan dijelaskan oleh teman saya Diva Rofi Al-Qudsi. Dipersilahkan. Oke, baik. Perkenalkan semuanya, nama saya Dipa Ropi Alkutsi. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan mengenai Flappy Plan yang tadi telah dijelaskan oleh rekan saya Riza. Jadi hal yang belum dijelaskan yaitu bagaimana pesawatnya bisa menjadi maju, lalu bagaimana cara memperlambat jalan pesawat dengan cara mengatur kecepatannya. Dan yang terakhir, pesawat dapat berayun jika kita mengklik tombol up atau down pada arrow key. Nah, di sini kami menambahkan public float speed dengan variabel speed yaitu untuk mengatur kecepatan dari si pesawatnya dan juga yang menyebabkan si pesawat tersebut bisa berjalan. Lalu rotation speed untuk mengatur rotasi dari gerakan ke atas dan ke bawah dari si pesawat tersebut. Baik, selanjutnya ada vertical input
yaitu vertical input diisi dengan nilai dari input vertikal yang didapat dari tombol naik atau biasanya W pada keyboard atau panah atas arrow key, dan turun biasanya S atau panah bawah. Lalu selanjutnya adalah transform.translate, itu menggerakkan objek ke depan menggunakan vektor .3 forward dengan kecepatan speed yang telah ditentukan di atas. Fungsi ini memastikan pergerakan berlangsung sesuai dengan frame waktu yang berlalu, yaitu diukur menggunakan time.delta_time, sehingga pergerakan si pesawatnya bisa lebih mulus. Lalu selanjutnya ada perhitungan rotasi pesawat berdasarkan vertical input di atas, yaitu perhitungan ini menghasilkan tilt angle yang menentukan sudut kemiringan pesawat, upward ataupun downward, sesuai dengan input vertikal. Lalu quaternion Euler digunakan untuk menciptakan rotasi berdasarkan tilt angle yang telah ditentukan sebelumnya, dan kemudian mengubah rotasi objek pesawat sesuai dengan target rotation. Lalu saya akan mendemonstrasikan beberapa poin yang ada pada challenge. Yang pertama adalah apakah pesawat bisa maju. Kita coba ya guys. Nah, di sini terlihat pesawat dapat maju dengan baik. Lalu bagaimana cara kita mengatur kecepatannya? Nah, ada pada bagian inspektor ketika kita mengklik player. Di sini ada speed, rotation speed, dan vertical input. Yang bisa diatur itu adalah speed dan rotation speed-nya. Nah, ini pesawat berjalan dengan kecepatan 10. Naikin ya. Nah, ini pesawat dengan speed 30, coba 100 langsung ya. Kita mulai dari awal ya guys. Kita langsung pakai kecepatan 100. Ya. Wah, ngelag. Cepet pisan. Di sini terlihat pesawat melaju dengan sangat kencang guys, karena speednya kita set menjadi 100. Balikin lagi ke 10 ya. Kita tes rotasi pesawat ke atas dan ke bawahnya. Coba silahkan pencet ke bawah aja. Baik, di sini pesawat terlihat bisa dikontrol dengan baik. Baik, jadi kita berhasil mengimplementasikan hasil akhir yang diinginkan, yaitu berupa kamera dari sisi samping, lalu kamera yang mengikuti gerak pesawat, lalu mengatur kecepatan pesawat, lalu pesawat bisa melaju, dan yang terakhir memasukkan input up and down pada pesawat. Mungkin itu saja hasil proyek Flappy Plan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.